Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Engkau ada bersama kami, Tuhan, di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami percaya. Haleluya. melimpah.
kami ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami minta pimpinan daripada Roh Kudus memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita, amin. Kita katakan Tuhan itu baik, haleluya. saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lingkupiku. Haleluya, dengan sayapmu. Amin.
aku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepada Tuhan buat berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menjauhkan kami daripada mara bahaya. Kami percaya kami aman, kami tenang di dalam perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu membentuk kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap berjalan menurut dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kalau kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada, ini semua adalah anugerah Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Haleluya. Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh ada lagi di hadirat-Mu. Kami boleh lagi datang mencari Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang kami akan beritakan sebentar benar-benar tertanam di tanah hati kami yang baik. Seberapa banyak jemaat Tuhan GPD Ebenezer, dimanapun mereka berada, di rumah, marilah Tuhan tolong, kuasailah hati dan pikiran mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya benar-benar mereka senantiasa hati pikiran mereka fokus kepada Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, sehingga ada kekuatan yang baru yang kami dapatkan melalui firman Allah, dan semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau ada roh-roh jahat, roh-roh yang lain yang mau mengganggu jalannya firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus kami hancurkan. Tuhan, kalau pada saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah apa yang Tuhan mau. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar supaya Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, agar supaya setiap firman Allah itu tidak akan lewat dengan percuma, tetapi itu boleh tertanam di dalam hati kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau. Kuasai seluruh keberadaan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah menjadi harapan kami sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu semuanya sehat-sehat semuanya. Ada sukacita ya di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan harus selalu mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Baiklah firman Tuhan yang kami akan bawakan saat ini. Biarlah saudara sudah mungkin menyiapkan mungkin Alkitab saudara, bahkan HP saudara. Saudara sudah mempersiapkan benar-benar rindu akan firman Tuhan. Saudara, bukalah hatimu selebar-lebar. Mintalah urapan Roh Kudus agar supaya engkau dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, akan datang satu masa di mana walaupun manusia
akan beredar-edar. Di dalam Amos dikatakan akan datang satu masa yang sukar. Manusia akan beredar-edar di bumi ini dari utara ke selatan, dari barat ke timur, mau mencari firman Allah tetapi tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Kemurahan Allah sudah tertutup. Ya, saudara, dunia ini atau bumi ini akan dilanda dengan satu kelaparan. Bukan soal lapar makan dan minum yang kita makan sehari-hari, bukan. Tetapi satu kali kelak dunia ini akan ditimpa dengan satu kelaparan, yaitu lapar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Allah itu sudah diangkat oleh Tuhan, ya. Saudaraku sekalian, sebab itu mari, masih ada kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Haleluya. Kita akan baca dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya. Judul khotbah kami pada saat ini adalah orang-orang yang di dalam gereja kita. Nah, kita akan baca mulai 14 sampai ayat 21. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 21. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya mengkuatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berkata supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, judul khotbah kami yaitu orang-orang yang di dalam gereja kita. Siapakah orang-orang yang ada di dalam gereja kita? Itu adalah, gereja itu adalah tempat kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana kita sudah membaca ayat tadi, bahwa doa daripada Rasul Paulus supaya gereja memiliki orang-orang yang di dalam hatinya ada Kristus. Ini adalah menjadi doa daripada Rasul Paulus agar supaya saudaraku sekalian, jemaat yang ada di Efesus benar-benar di dalam hati mereka ada Kristus. Berpikiran luas dan memiliki rohani yang baik. Gereja akan lumpuh, tak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak bagi Tuhan karena gereja dipenuhi orang-orang yang tidak rohani. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya rindu sebagai hamba Tuhan, tentunya bukan hanya
doa daripada Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus, tetapi sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kami untuk menggembalakan saudara dan saya rindu juga apa yang menjadi doa daripada Rasul Paulus ini juga menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, agar supaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer benar-benar di dalam hatinya ada Kristus. Ya, kalau hati kita ada Kristus, maka saya percaya jemaat Tuhan akan mempunyai satu pikiran yang luas dan memiliki rohani yang baik. Kita bukan hanya disebut Kristen. Kalau kita hanya dikatakan hidup Kristen, tetapi kalau di dalam hati kita tidak ada Kristus, itu percuma. Ya. Marilah benar-benar kalau kita dikatakan anak Tuhan, ya, sebagai orang Kristen, biarlah betul-betul di dalam hati kita itu ada Kristus. Kalau jemaat Tuhan betul-betul hatinya ada Kristus, maka pasti kita mempunyai satu pikiran yang luas, memiliki rohani yang baik, ya, memiliki rohani yang baik, bukan memiliki rohani yang jelek, tetapi memiliki rohani yang baik. Mempunyai satu tingkah laku yang baik, menunjukkan satu teladan yang baik, dan memiliki rohani yang baik. Memiliki rohani yang baik, memiliki rohani yang baik adalah betul-betul, saudaraku sekalian, Kristus itu betul-betul ada di dalam hatinya. Gereja akan lumpuh dan tak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak bagi Tuhan karena gereja dipenuhi dengan orang-orang yang tidak rohani. Saudara, sebagai gereja Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan kalau kita tidak mempunyai rohani yang baik. Kita hanya cukup lihat di KTP Kristen, tetapi di dalam kehidupan kita itu kekristenan itu tidak ada. Tidak mempunyai rohani yang baik. Saya percaya menjadi doa kami bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer mempunyai satu rohani yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diteladani. Dimanapun kita berada. Kita akan melihat dalam bagian yang pertama ini. Gereja adalah membutuhkan orang-orang yang hatinya dikuasai Kristus. Gereja yang kuat berasal dari orang-orang Kristen yang kuat. Membutuhkan orang-orang yang hatinya dikuasai Kristus. Sebagai gereja Tuhan, kita dikatakan gereja Tuhan, maka hati kita ini harus dikuasai oleh Kristus. Hati kita harus dikuasai oleh Kristus. Pikiran kita harus dikuasai oleh Kristus. Kalau pikiran kita ini dikuasai oleh Kristus, maka yang timbul dalam pemikiran kita adalah pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Karena pemikiran-pemikiran yang negatif itu adalah menandakan bahwa Kristus itu tidak ada di dalam hatinya. Tetapi orang yang betul-betul hatinya ada Kristus, hatinya itu dikuasai oleh Kristus, maka di dalam kehidupannya senantiasa dia memikirkan yang positif. Di dalam Filipi dikatakan, pikirkanlah yang indah, yang manis, yang benar, yang indah, yang sedap didengar, dan sebagainya. Kalau hati saudara dan saya, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, senantiasa hatinya ada Kristus, maka dia akan mempunyai pikiran Kristus.
adalah pikiran yang positif. Kalau hati pikiran kita dikuasai oleh Kristus, maka kita akan memikirkan yang indah, yang benar. Ya. Saudaraku sekalian, memiliki pikiran yang benar adalah pikiran yang dituntun oleh firman Tuhan. Memiliki pikiran yang benar adalah pikiran yang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau benar-benar kita mau dituntun oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mempunyai rohani yang baik. Jadi gereja yang kuat adalah berasal dari orang-orang Kristen yang kuat. Dalam Efesus 3 ayat 16 sampai ayat 17 kalau kami baca ulangi. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya mengkuatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudaraku sekalian, jadi gereja yang kuat adalah berasal dari orang Kristen, orang-orang Kristen yang kuat. Anak Tuhan yang memiliki firman Allah di dalam hatinya, yang dikuasai oleh Allah. Saya percaya saudaraku sekalian, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Ya, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal duniawi. Gereja yang kuat senantiasa adalah gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Allah. Gereja yang rohani adalah berasal dari orang Kristen yang rohaninya baik. Karena hatinya penuh dengan firman Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Ya. Gereja yang rohani berasal dari orang-orang Kristen yang rohaninya baik. Dia memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, gereja membutuhkan orang-orang yang berpikiran luas. Ya. Pertengkaran dan perselisihan di dalam gereja disebabkan oleh orang-orang yang berpikiran picik. Mari kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku sekalian, inilah terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam gereja disebabkan oleh orang-orang yang berpikiran picik, tidak mempunyai pikiran luas, tidak mempunyai pikiran yang panjang. Ya, saudara yang kami salam Tuhan, gereja maju karena kita dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran luas. Ya, saudaraku sekalian, sebagai hamba Tuhan, kami senantiasa mempunyai pikiran Kristus. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bawah bumi. Sebagai hamba Tuhan ada tanggung jawab yang besar. Ya,
Tidak seenak-enaknya saudaraku sekalian, tapi sebagai hamba Tuhan mempunyai tanggung jawab yang besar. Kami harus selalu banyak bergumul dan berdoa kepada Tuhan, agar supaya Tuhan selalu memberikan kami roh hikmat, agar supaya di dalam menjadi seorang pemimpin, dalam memimpin saudara, kami membawa saudara senantiasa, yaitu di dalam kebenaran firman Allah, mengarahkan, ya, menuntun saudara dengan firman Allah, supaya dalam pengiringan saudara tidak sia-sia, tapi saudara menjadi gereja yang dewasa, gereja yang bertumbuh, gereja yang berakar di dalam Tuhan. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah pikiran Kristus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang benar. Kita tidak memikirkan yang negatif, ya, tetapi kita selalu memikirkan yang indah, yang positif, ya. Contohnya yang indah. Apa yang saya dapat perbuat untuk gereja? Bukan gereja yang memikirkan apa yang dapat kita perbuat untuk jemaat, bukan. Sebagai gereja yang rohani, anak Tuhan yang dikuasai oleh Tuhan. Anak Tuhan mempunyai rohani yang baik, memiliki pikiran Kristus. Dia akan selalu memikir pikiran yang luas. Ya. Dia akan memikirkan yang luas, artinya apa? Memikirkan yang indah, yang manis. Bagaimana ini gereja Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan ini supaya maju. Bagaimana pekerjaan Tuhan kaum wanita, kaum pria supaya taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Memikirkan bagaimana supaya gereja ini kelihatan indah. Apa yang perlu? Jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki pikiran yang indah, adalah pikiran Kristus, kita akan memikirkan yang indah. Seperti saya katakan tadi, kita akan memikirkan apa yang kita akan buat untuk gereja. Apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu sudah terlalu baik bagi kita. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Ya. Apakah saudara memikirkan hal yang baik untuk Tuhan, untuk gereja? Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, ialah Yesus Kristus. Sampai dia rela mati di kayu salib. Karena dia menebus dosa saudara dan saya. Karena dia mengasihi saudara. Dia tidak mau kalau kita binasa, tapi Yesus mau supaya saudara mengalami kehidupan yang kekal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, milikilah pikiran Kristus. Kalau engkau memiliki pikiran Kristus, berarti karakter Kristus itu ada di dalam kehidupanmu. Umat Tuhan binasa kalau kita tidak ada visi. Umat Tuhan binasa kalau tidak ada visi. Jadi kita perlu ada visi bagi gereja Tuhan. Visi artinya punya rencana apa ya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Apa ya untuk diperlukan di gereja supaya indah, supaya manis. Umatku binasa karena tidak mempunyai satu visi. Mari kita baca dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal yang ke empat
ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya untuk kita mengenal Allah, kita perlu banyak mendengarkan firman Allah. Karena kalau kita tidak mempunyai pengetahuan kebenaran firman Allah, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Itulah sebabnya Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, ketika kami mengajarkan jemaat Tuhan, GPD Ebenezer dengan kebenaran firman Allah, biarlah kebenaran firman Allah itu saudara bukan hanya sekedar tahu, hanya sekedar didengar, tetapi firman Allah itu perlu diterapkan, dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengaplikasikan setiap firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan sini, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jangan menolak akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, kalau saudara menolak firman, berarti saudara menolak Tuhan di dalam hidupmu. Saat ini engkau sedang mendengarkan kebenaran firman Allah. Jangan engkau menolak. Tetapi mari engkau mau terima dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang terbuka. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Betapa ngerinya saudara kalau saudara ditolak oleh Tuhan. Manusia boleh menolak saudara mungkin, tapi kalau jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita, Tuhan menolak kita. Di dalam Matius dikatakan, firman Allah mengatakan, bukan semua orang-orang yang menyeru Tuhan akan selamat. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan selamat. Ketika saudara mendengarkan firman Allah, jangan saudara menolak. Tetapi taatilah setiap kebenaran firman Allah. Dikatakan ayat di selanjutnya, katakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Waduh, saudara, jangan kita melupakan segala pengajaran Allahmu, segala pengajaran firman Tuhan, segala nasihat-nasihat firman Allah. Saudara jangan tolak, jangan mengeraskan hati. Kata firman Allah, kalau saat ini engkau sudah mendengarkan suara firman Tuhan, jangan menolak, tapi terimalah itu dengan senang hati. Engkau responi dengan baik. Karena firman Allah katakan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kita melupakan pengajaran Allahmu, kalau kita melupakan setiap firman Allah, saudaraku sekalian, sama aja dengan saudara melupakan Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara melupakan firman Tuhan, sama aja dengan melupakan Allah. Dan apa syaratnya? Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan
anak-anakmu. Tuhan akan melupakan anak-anakmu. Mau kau saudara, hanya Bapak Ibu yang selamat. Anak-anak dilupakan oleh Tuhan karena saudara melupakan Tuhan. Tapi menjadi doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan, agar supaya jemaat GPD Ebenezer tidak menolak setiap kebenaran firman Allah, tetapi meresponi setiap perintah Tuhan, melakukan dengan penuh ketaatan dan penuh dengan kesetiaan. Saudaraku sekalian, dan saya percaya janji-janji Tuhan itu kita akan terima dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, gereja membutuhkan orang-orang yang seperti Allah. Rasul Paulus berdoa supaya orang Kristen di Efesus memiliki karakter Allah. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di Efesus mempunyai karakter Allah. Begitu juga kami sebagai hamba Tuhan. Saudara, setiap hari kami membawa di dalam doa buat jemaat Tuhan GPD Ebenezer, agar supaya memiliki karakter Allah, karakter Kristus, pikiran Kristus, sehingga di dalam kehidupanmu akan dikuasai oleh Allah. Ya. Betapa beruntung gereja yang memiliki orang-orang yang hidupnya dikuasai Kristus. Kita baca dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke 20. Puji akan nama Tuhan. Gereja yang memiliki orang-orang yang hidupnya dikuasai Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji akan nama Tuhan. Betapa beruntung bagi gereja yang memiliki orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Kristus. Kalau hidup jemaat Tuhan semuanya dikuasai oleh Kristus, saya percaya di dalam kehidupan kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau hidup kita dikuasai oleh Kristus, maka hidup kita ini akan menjadi berkat. Ya, tidak menyakiti satu dengan yang lain, tidak mengecewakan. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita dikuasai Kristus, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang manis seperti Yesus. Ada pujian yang mengatakan, Yesus yang termanis bagi jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Puji akan nama Tuhan. Ya, saya percaya kebenaran firman Allah sudah ditaburkan. Kiranya itu saudara meresponi dengan baik. Biarlah benar-benar saudara
yang kami kasih dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mempunyai hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mempunyai Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kalau Kristus menguasai hidup kita, maka hidup kita ini berarti bagi Tuhan maupun berarti bagi sesama kita. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Allah. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Allah yang kita sudah terima pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena sama-sama kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman Allah yang sudah ditaburkan Tuhan, kiranya itu tertabur di tanah hati yang baik. Dan itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami rindu agar supaya Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer senantiasa ya Tuhan di dalam hatinya ada Kristus, mempunyai pikiran yang luas dan memiliki rohani yang baik. Kami rindu Tuhan agar supaya kehidupan jemaat GPDI Ebenezer senantiasa berkualitas, menjadi teladan, menjadi berkat, bukan menjadi sandungan buat orang lain. Tapi jemaat GPDI Ebenezer benar-benar hidup dikuasai oleh Kristus. Dan kalau hidup kami dikuasai oleh Kristus, maka karakter Kristus juga akan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam segala tindakan kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, boleh senantiasa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami saling menghormati, kami saling menghargai satu dengan yang lain. Berikanlah persatuan bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, sehati, sepikir, untuk dengan satu tujuan, terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena pekerjaan ini adalah bukan pekerjaan kami, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh sehati sepikir, bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan, baik kaum ibu, kaum pria, sekolah minggu, remaja, kebaktian umum pada setiap hari Minggu. Semuanya mempunyai hati yang terbeban, mempunyai hati yang sungguh-sungguh, merasa terbeban, berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar supaya pekerjaan Tuhan ini semakin hari semakin maju, dan semakin hari akan ditambahkan oleh Tuhan jiwa-jiwa yang baru. Karena inilah yang menjadi keinginan daripada Tuhan, agar supaya di dalam kehidupan kami dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Engkau menyuruh kepada kami agar supaya kami dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan mengeluarkan buah-buah guna hormat dan kebesaran nama daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar supaya di dalam pemikiran kami senantiasa bukan pikiran-pikiran yang negatif, tetapi memikirkan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang di atas bukan di bawah bumi. Perkara-perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang rohani, yang kami utamakan karena Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Jadikanlah kami hamba-Mu maupun jemaat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Oh, menjadi teladan, menjadi berkat. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah damai dan sejahtera Allah senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami masih menghadapi di hari-hari yang sulit ini. Kami percaya kalau jemaat Tuhan memiliki pengetahuan kebenaran firman Allah, maka kami percaya mereka akan tetap kuat. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi doa kami. Sertailah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berada dalam keadaan kesulitan, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ajarlah umat-umat-Mu selalu bersyukur, senantiasa bersuka cita, tetap mengandalkan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan setiap kebenaran firman Allah kami percaya Tuhan meteraikan itu semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.